Ini sebagai penutup perjumpaan kita, ada beberapa pertanyaan. Sebatas kemampuan saya baca, insyaallah saya jawab. Bolehkah dalam sujud setelah membaca doa yang terdapat dari Al-Quran seperti Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bolehkah kita semua membaca yang seperti ini, doa yang ada dalam Al-Quran? Sebagian para ulama mengatakan hal yang seperti itu boleh. Ya, kertas kalian hilang tadi ya? Terbang enggak? Kertas kecil hilang. Enggak tahu. Itu boleh. Sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan hal yang seperti ini boleh, membaca doa yang berada dari Al-Qur'an. Adapun argumentasi beliau rahimahullahu taala menyebutkan, argumentasi di antaranya adalah dia tidak membaca Al-Qur'an. Yang dilarang ketika sujud kita membaca Al-Qur'an. Itu yang dilarang. Ketika kita sujud membaca Al-Qur'an dilarang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia tidak membaca Al-Qur'an tapi membaca doa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka dibolehkan. Sebagian para ulama yang lain itu kalau yang seperti ini doa terdapat dalam Al-Qur'an, untuk menghindari dari bentuk larangan ditambahkan supaya menjadi doa. Di sini misal lafaznya terdapat di dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa qurrata a'yun. Ditambahkan Allahumma Rabbana hablana min azwajina. Dalam Al-Qur'an juga ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh ditambah oleh kita semua karena ini doa. Kita mengucapkan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Dua-duanya mau dipakai, boleh, tidak masalah. Haruskah kita membalas tuduhan, celaan, hinaan saudara kita terhadap diri kita yang tidak benar adanya? Di dalam Al-Quran disebutkan bagi kita semua boleh membalas, tetapi yang semisal, yang sepadan, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalian diomong misalnya, kamu bodoh, kamu juga bodoh, tapi tambah kebodohanmu lebih parah dibanding aku. Balasannya sudah melampaui batas, gak boleh. Gak boleh. Biasanya kalau kita membalas itu lebih, untuk ngepres itu sulit. Oleh sebab itu lebih hasan dan lebih utama dimaafkan. Gak usah dibalas, gak masalah. Kalian dicaci, kalian dihina, dicaci, dihendek, dijelekkan dan seterusnya. Anggota tubuh kalian gak berkurang kan? Hidungnya masih menghadap ke bawah, walaupun dicaci, walaupun dicela, gak masalah. Memang kita semua jadikan cacian orang itu adalah sebagai ibroh, pelajaran bagi kita. Memang saya salah, mungkin saya punya kesalahan yang tidak bisa terlihat dengan mata kepala saya. Celaan dia dijadikan pelajaran bagi kita semua, tidak masalah. Ketemu sama dia ucapkan assalamualaikum. Punya oleh-oleh, dia pencela kita loh ya. Punya oleh-oleh apa kira-kira? Aqua maksud saya cuma botolnya saja. Isi madu penuh. Karena punya madu, isi madu penuh. Datangi pencela kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia padahal mencela kita. Kita jangan dirasa kalau kita dicela. Waalaikumsalam. Afwan Pak, saya ini punya ini oleh-oleh untuk Bapak. Silahkan ambil Pak. Diambil sama dia, kemudian kita pulang. Coba, seandainya kalian pencela, kemudian sama orang yang dicela oleh kalian dikasih oleh-oleh gitu, bagaimana perasaan kalian? Ya Allah, aku sudah berbuat jelek sama dia, kok dia masalah berbuat baik kepadaku. Akan timbul gini ya, perasaan kalian akan timbul yang seperti ini. Ini terjadi, sehingga setelah itu semua dia akan datang kepada kita. Pak, kemarin aku punya lisan yang lisanku ini melampaui batas. Saya minta maaf Pak ya. Saya minta maaf. Berikutnya ternyata si pencela ini tokoh NU Giel. Mencela kita.
Tapi disebabkan madu 1 botol, mungkin harganya berapa? 100.000. Harganya 100.000. Dia kemudian menjadi simpatisan dan mau ngikut ngaji. Disebabkan madu 1 botol. Lakukan yang seperti itu, kalian dapat pahala. Kalian dicaci enggak masalah. Enggak apa-apa, dicaci, dicela dan seterusnya, tidak masalah. Kalian maafkan saja, apalagi bisa dilakukan yang seperti tadi, termasuk dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, didoakan yang baik. Itu lebih utama daripada kita membalas, tetapi biasanya balasan kita melampaui batas. Allah alam. Yang ketiga, bolehkah tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Kita telat bangun karena semalam bergadang. Misalnya karena mengurus anak yang sedang sakit. Masya Allah, begadangnya bagus karena ngurusin anak. Gak masalah insya Allah. Mohon penjelasan batasan waktunya. Mohon penjelasan batasan waktunya. Kalau seandainya kita mungkin bangun kemudian di masjid itu sudah adzan, kita baru bangun, kita wudhu melakukan sholat, mungkin kita terlambat, kita kurang 1 rakaat, ternyata di masjid sudah iqomah misalnya. Yang seperti ini lanjutkan, nggak masalah. Kita lanjutkan sholat sunnahnya sampai selesai, tidak masalah. Sholat di rumah dilanjutkan sampai selesai. Kalau seandainya mungkin kita terbangun di masjid sudah iqamah. Sudah kita langsung berangkat ke masjid, lakukan sholat subuh 2 rakaat jamaah. Kemudian setelah itu kita diperbolehkan untuk berdiri lagi melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang kita terlambat tadi karena kemalaman tidur. Karena begadang malam, kemalaman tidur, karena ngurus anak dan seterusnya. Lakukan sholat qabliyah subuh, dilakukan ba'da subuh karena keterpaksaan yang harus dilakukan yang seperti itu. Sebagian para ulama membolehkan hal yang seperti ini berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melakukan salat sebelum asar. Sebelum asar biasa dilakukan oleh Rasulullah, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tamu terlambat, Rasulullah enggak bisa melakukannya, dilakukan setelah salat asar. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insyaallah bisa dilakukan dengan cara yang demikian. Pertanyaan yang berikutnya, kuburan bapak saya posisinya paling pinggir, yang mana tanahnya sedikit demi sedikit longsor, tergusur air hujan. Karena memang area pemakaman cenderung miring. Apa boleh kita memberi penahan dari kayu atau semacamnya? Boleh. Untuk ditahan supaya tidak hilang kuburan, diberi kayu untuk menahan supaya kuburan tidak hilang. Yang seperti ini tidak termasuk di dalam membangun kuburan. Untuk menahan ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana penjabaran ringkas tentang tarekat? Banyak macam tarekat di Indonesia, dan yang ada di sekitar ana adalah Naksabandi, terpisah di Medan, berpusat di Medan. Orang-orang tarekat ini ada bentuk baiat mereka semua. Begitu kalian nanti masuk, itu nanti ada bentuk baiat. Ketika sudah baiat, nanti dikasih beberapa amalan-amalan. Kalau yang kita sebutkan kemarin, di antara amalannya adalah kita berwirid, disuruh baca wirid oleh mereka semua seperti ini dan seterusnya. Ada sebagian mereka juga di dalam tarekat ini nanti disuruh untuk melakukan sholawat. Yang sering diperintahkan membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu sama seperti judul dan isinya. Isi salawat ini mengajak ke dalam neraka. Nar itu neraka. Salawat nariyah, salawat ngajak ke dalam neraka. Jangan dibaca oleh kalian semua. Kalau ada pernah yang belajar ini, itu ditinggalkan. Jauhi langsung itu. Tak sebutin ya bunyinya. Bukan mantan, tapi hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan
ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu dan seterusnya. Bunyinya, ya Allah, salawat serta salam kepada sayyidina, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lurus. Tapi seterusnya, tanhalu bihil uqadu. Dengan Nabi Muhammad itu akan bisa hilang bundelan-bundelan sihir. Orang mau mensihir, melakukan bentuk bundelan-bundelan entah dari rambut atau dari apa, itu yang digunakan. Itu akan hilang dengan Nabi Muhammad. Wa tanfariju bihil kurab. Tanfariju juga akan bisa hilang al-kurabu pakai kaf. Al-kurabu itu pakai kaf, enggak pakai qaf. Itu akan hilang musibah, bencana. Jadi dengan Nabi Muhammad, bencana yang menimpa itu akan bisa hilang. Itu kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selawat nariyah sesuai dengan penamaannya, mengajak dalam neraka. Jangan dibaca. Ini orang thariqah biasanya menggunakan lafaz-lafaz yang seperti ini digunakan untuk dilakukan oleh pengikutnya. Dibaiat dan disuruh membaca kadangkala jutaan kali. Ini orang thariqah. Nanti berikutnya sampai ada tingkatan mereka hakikah ma'rifah. Kalau orang sudah sampai tingkatan hakikah ini, itu sudah tidak sholat lagi. Puasa juga tidak. Pimpinan mereka sudah tidak puasa, tidak sholat. Ini. Karena tingkatannya sudah hakikah, artinya Allah sudah menyatu dalam tubuh orang ini tadi. Menyatunya kaulo Gusti. Kaulo itu manusia, Gusti Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi satu dalam dirinya. Dia tidak akan sholat lagi. Kafir. Orang yang seperti ini adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuknya, walaupun Naqsabandiyah dan yang lainnya biasanya hampir sama-sama bentuknya. Jangan masuk di dalam thariqah yang seperti ini. Tinggalkan, kita ikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Al-Quran dan sunnah, itu yang benar. Ana ingin meminta tips dan nasihat. Bagaimana caranya agar durus yang kita pelajari bisa dimurajaah semua. Terkadang ana merasa bingung sendiri. Pelajaran mana yang harus ana murajaah terlebih dahulu. Hingga akhirnya ana tidak murajaah satu pun dari durus yang itu dan ini. Jadi mau murajaah ini bingung juga. Murajaah ini bingung. Alah, daripada bingung-bingung, tinggalkan semuanya. Bagus kan, daripada bingung tinggalkan semuanya. Ini masyaallah. Tentunya bagi kita semua dalam mengurang pelajaran, murajaah artinya mengurang pelajaran-pelajaran yang ada pada kita itu sebatas yang kita mampu. Sebatas yang kita mampu. Kalau kita mungkin mampu mengambil pelajaran 2, ambil pelajaran 2. Darus umum yang seperti ini diikuti oleh kita semua. Karena darus umum yang seperti ini, kita murojaahnya tidak perlu sampai kiat-kiat, mantuk mata dan seterusnya. Tidak, santai insyaallah. Murojaah mungkin ngulang beberapa faedah-faedah yang bisa dibaca. Darus umum ikuti oleh kita semua ketika ada pelajaran-pelajaran umum. Mungkin darus khusus ada di situ pelajaran bahasa Arab. Ya sebatas kemampuan, diulang dan seterusnya. Namanya bahasa Arab itu mudah bagi orang yang bisa. Orang yang bisa. Sulit bagi orang yang tidak bisa. Dan bahasa Arab mudah. Contoh kemudahan bahasa Arab. Di Arab sana orang, anak-anak baru umur 10 tahun lancar bahasa Arabnya. Mudah kan bahasa Arab? Itu mudah. Jadi kita belajar yang mudah-mudah saja, insyaallah bahasa Arab itu mudah. Terus belajar sedikit demi sedikit, insyaallah mudah. Tapi jangan begitu sulit tinggalkan semuanya. Sudah, ngapain mumat-mumat tinggalkan semuanya enggak murojaah. Tidak demikian. Kita semampu kita berapa yang kita mampu ambil pelajaran. Kalau darus umum yang seperti ini ada fikih, ada apa dan seterusnya diikuti oleh kita semua. Bagaimana kiat-kiat agar kami tetap belajar? Kiat-kiatnya adalah benar-benar paham keutamaan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan belajar kita akan mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah akan kita pahami, larangan akan kita pahami sehingga kita bisa melakukan. Tapi kalau kita tidak belajar, ya enggak ngertilah. Berapa banyak di sana orang yang tidak belajar, akhirnya yang haram diterjang. Ya kan? Itu disebabkan enggak belajar, tapi disebabkan karena kita belajar akhirnya tahu, kemudian kita tinggalkan. Selain itu, kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Kalian duduk yang seperti ini, kalau niatannya ikhlas lillah, menghilangkan kebodohan yang ada pada kita, itu dapat pahala. Bukankah enak? Kalau kita semua menyadari hal yang seperti ini, insya Allah tetap semangat dalam diri kita semua. Ngebu-ngebu, tetap belajar. Karena apa? Balasan besar di sisi Allah Ta'ala. Misal, secara nyata, nanti malam di masjid ini ada pembagian uang secara cuma-cuma 1 juta. Bagi yang datang tepat waktunya akan mendapat 1 juta tanpa persyaratan apa-apa. Belas gak ada persyaratannya. Belas ini. Persyaratannya cuma datang tepat waktu. Jam berapa pembagiannya? Jam 2 malam. Tepat waktu jam 2 malam pembagiannya. Berapa? Cuma 1 juta. Iming-iming yang seperti ini, kira-kira kalian mau datang ataukah tidak? Dan benar, ini bukan bohong. Nanti malam akan dibagi uang 1 juta di masjid ini. Ucapan yang demikian dan benar akan terjadi. Misal ini ya. Bukan nanti malam terus ada pembagian, bukan ini. Suatu misal. Tentunya kita semua karena ada pembagian 1 juta dan jelas akan datang. Datangnya pembagiannya jam 2 malam. Kalian akan persiapan gak kira-kira? 1 juta eman kerja capek nggak dapat 1 juta lah, ini gratis. Ya sudahlah, akan kalian persiapkan untuk mendapatkan iming-iming 1 juta jam 2 malam. Walaupun tidak tidur jam 10 malam tidak tidur, 11 malam tidak tidur, 12 1 jam 2 berangkatlah untuk mengambil 1 juta. Itu baru 1 juta. Kalian sudah semangatnya pol. Sampai tidak tidur pun ditempuh. Cuma 1 juta. Lah kalian belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih. Duduknya kalian ini dibanding 1 juta. Gak ada apa-apanya 1 juta. Gak ada apa-apanya. Kalian mendapatkan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah masuk surga. Lah kok dibanding 1 juta? Apa 1 juta itu? Beli mobil banyak yang bagus gak dapat 1 juta. Nah kalian dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan semangat ketika memahami balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua disebabkan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dikasih uang 1 juta, kesemangatannya pol-polan. Tapi dikasih surga, masa gak semangat? Gak ada bandingnya uang 1 juta dibanding dengan surga. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita semangat untuk senantiasa belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waktunya habis. Insya Allah masih pertanyaan 1, 2, 3, 4 akan dijawab oleh Al-Ustaz Abu Zuhail nanti dalam pertemuan berikutnya. Habis asar ya? Habis asar insya Allah sama Al-Ustaz Abu Zuhail Abbas hafidhahullahu ta'ala. Waktunya sudah habis. Sampai ini yang mampu saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan dan seterusnya, namanya manusia harap dimaklumi. Itu kemampuan saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita semua senantiasa tetap bisa beristiqomah dengan apa yang kita lakukan ini, bisa istiqomah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula kita ucapkan jazakumullahu khairah. Terima kasih yang begitu sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasi kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu sama-sama untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita ucapkan jazakumullahu khairah kepada
kalian semua yang telah memberikan fasilitas dan seterusnya untuk kita semua bisa belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan semuanya dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjumpaan kita ini mudah-mudahan kalau banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ana secara pribadi, saya minta maaf kepada kalian semua. Dan demikian pula minta maklumnya, itulah keterbatasan ilmu yang mampu saya sampaikan kepada kalian semua. Sebatas itu yang saya mampu. Sampai di sini dulu dan minta pamit, insyaallah nanti kami akan melanjutkan perjalanan untuk, enggak tahu daerahnya, lupa saya tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.